Ya sudah, kalau begitu kita mulai dulu saja, karena apa, untuk lebih waktu yang sudah kita dudukkan. Eh, yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu semua yang saya hormati, kita sekarang ini akan eh, apa namanya membahas tentang kaitan persoalan pendidikan sejarah Islam. Saya kenalkan dulu, nama saya Bintang Irianto, gelar saya SAG dan MPD di S2 di UIN Syekh Nurjati, jadi S1 di UIN di Syekh Nurjati dan S2 juga di Syekh Nurjati. Saya tinggal di Cirebon, hampir umur sekarang hampir setengah abad, punya istri satu, punya anak dua. Jadi saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah, meskipun ini ngantuk-ngantuk sedikit, alhamdulillah masih bisa kita untuk berdiskusi atau sedikit menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Mungkin Bapak Ibu semua, nanti saya minta memperkenalkan dari Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan masing-masing. Karena mungkin terlalu banyak ya, kita akan mungkin panjang sekali perkenalannya. Jadi saya mempersingkat saja untuk pertemuan kali ini, karena mungkin ibu bapak semua ini bangun pagi, ada yang kemudian sholat malamnya, lantas diteruskan tadarus, lantas kemudian diteruskan ceramah di pagi hari di masjid dan musola. Nah, karena mungkin suasana yang ngantuk, saya yakin ini ibu-ibu biarpun berkacamata, bapak-bapak kacamata kelihatan juga. Saya minta on cam semua ya, untuk ibu bapak semua, minta on cam, biarpun matanya ngantuk ini bapak ibu semua, saya yakin masih bisa fokus lah minimal untuk kita bisa mencermati kegiatan kita untuk kedepannya. Nah, saya kemarin itu dapat WA dari kelas berapa ya? Sebentar. Di sini ada yang menggunakan laptop ya, Bu? Bapak semua? Ada, Pak. Tolong yang gunakan laptop agar foto ya, di foto untuk laporan saya ke pihak kampus, karena harus difoto ini. Dari B23. Nah, B23 itu kemarin ngasih tahunya tuh 13.30 sampai 16.00. Jadi begitu dari B24 bilang jam 7.30 pada hari ini, akhirnya ada juga dari kelas B23 yang memberitahukan pada saya untuk jam 7.30. Jadi kan saya bingung, ini ada dua kelas yang berbeda jam 7 yang sama. Akhirnya udah digabungkan dulu aja. Nanti silakan kalau untuk B23 menurut jadwal kampusnya jam berapa ya? Ada dari B23 sekarang? Ya Bapak, itu pagi. Ya, Pagi jam 07.30 Bapak. jam berapa? 7.30 B23. Ya. Kalau B24? Pak Rawi? Silakan B24. Mana B24? Jam 7, Bapak. Hah? Jam 7. Jam 7. Jadwalnya kok bisa sama-sama begini ya? Takdir mungkin Bapak. Gimana? Mungkin takdir. Keringanan bulan puasa, Pak. Berkah bulan Gitu puasa. ya? Nggih. Begini Bapak Ibu semua, rencana perkuliahan kita mungkin ini sinkronis, nanti akan asinkronis. Kita menggunakan LMS dan Bapak Ibu semua menggunakan pilar ya, seperti itu kan. Nah, saya ini bingung untuk membagi perkelasnya karena kita akan banyak diskusi. Jadi perkuliahan saya ini akan banyak lebih berdiskusi berkaitan dengan tentang sejarah pendidikan Islam ini. Jadi beberapa perkuliahan yang saya lakukan, saya lebih banyak berdiskusi, dan sepertinya untuk UTS dan UAS ini saya kayaknya nggak ada, hanya sifatnya sementara saja, karena saya akan lebih memperbanyak Bapak Ibu semua diskusi dan kemudian mengkaji beberapa makalah-makalah yang kemudian Bapak Ibu semua akan diskusikan pada kajian kedepannya. Karena ini erat hubungannya dengan metode saya sendiri, bahwa untuk perkuliahan saya lebih banyak untuk mahasiswa dan mahasiswi bisa memperdalam kajian-kajian membaca tekstual
yang berada misalkan di e-book ataupun buku. Nah ini saya lebih pada itu untuk kemudian saya bisa membreakdown Bapak Ibu semua untuk kaitan dengan struktur berpikir dalam memahami perkuliahan. Nah ini kalau kemudian digabungkan, gimana ya? Ini saya juga bingung kalau digabungkan, karena ini jumlah semua kalau digabungkan berapa orang ya? 78. 78. Tolong nanti saya mohon siang ini atau sore ini atau besok silakan untuk B225 B23 dan B24 agar bisa memisahkan kelasnya jam berapa yang 7.30, jam berapa yang siang atau sore untuk kelasnya. Karena supaya kita bisa teratur berkaitan dengan diskusi yang akan kita lakukan. Kalau misalkan 78 digabungin ini nanti bingung. Maksud saya hanya ingin kemudian mengklasifikasi kelas agar bisa penilaiannya jelas. Itu kira-kira ya. Saya mohon PJ 23 dan 24 untuk mengkoordinasi jam berapa yang 7.30 dan jam berapa yang siang atau sore hari minggunya. Begitu Bapak Ibu semua ya, bisa dimengerti ya? Izin Bapak. Izin Bapak. Ya. Setelah pulau cek di portal itu B23 itu jam 7.30, sedangkan untuk B24 itu jam 11 sampai 13.30 Bapak. Oh ya, berarti benar yang itu yang kemarin PA. Ya sudah, berarti untuk B23 tetap pagi, untuk B24 berarti siang ya, begitu ya Pak Rohim Sofian? Iya Bapak. Oke, Pak Rohim, saya belum tahu mukanya nih. Oke, untuk sementara kita bergabung dulu di kelas ini yang erat hubungannya dengan sedikit penjelasan saya tentang sejarah pendidikan Islam. Anda tahu mungkin apa itu disebut dengan sejarah. Kalau kita mau menyimpulkan untuk mata kuliah ini ya, nanti saya akan sebar. Insya Allah kalau tidak siang sore RPS-nya kepada Bapak Ibu semua berkaitan dengan RPS sejarah pendidikan Islam. Saya biasa megang kalau di menggunakan sejarah Jerman Studies. Jadi Jerman Studies lebih itu. Nanti Bapak Ibu semua kita sedikit, saya tidak bisa menggunakan sebentar. Mungkin saya sedikit saja menjelaskan bahwa kita akan ada 16 kali pertemuan di mana kita akan membahas tentang pada kali ini, pada asinkronus kali ini mungkin saya sedikit mengantar sejarah pendidikan Islam. Ini apa yang disebut dengan definisi SPI ya, sejarah pendidikan Islam. Lantas kemudian beberapa hal muatan-muatan dalam perkuliahannya, sekaligus kemudian nanti kita bisa melihat kaitan dengan apa yang akan kita bahas ke depan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sebelum saya memasuki pada perkara kaitan dengan mata kuliah ini, kita akan melihat bahwa dalam perkembangan agama Islam yang kemudian didakwakan oleh Kanjeng Rasulullah SAW, ini juga ada potensi dalam sejarah pendidikan Islam, di mana hal ini kalau kita kemudian membahas tentang agama Islam, apalagi membahas tentang Rasulullah SAW, maka kita akan juga membahas banyak hal. Kalau di dalam Qurannya yang kemudian diwahyukan pada Rasulullah SAW, maka kemudian kita akan banyak menjelaskan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran. Itu situ ada ilmu tafsir, ada kemudian turunnya Al-Quran, asbabnya kemudian ucapan Rasulullah yang disebut dengan hadis pun sama, di mana nanti kita melihat banyak sekali ilmu-ilmu hadis yang kemudian muncul, lantas kemudian ada asbabul wurud dan yang lainnya yang berkaitan itu dengan cabang-cabang ilmu. Kemudian bagaimana tentang sejarah Islam, bagaimana itu berkaitan dengan kemudian kebudayaan Islam, berkaitan kemudian dengan ekonomi Islam dan yang lainnya. Kita sekarang
mengkaji pada persepsi tentang keilmuan, yaitu tentang sejarah pendidikan Islam. Ini kalau kita kemudian mengapresiasi tentang sejarah munculnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan saat ini. Nah, oleh karena itu, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari sejarah pendidikan Islam ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pertumbuhan, perkembangan ide, juga institusi dan operasionalisasinya pendidikan Islam di masa Nabi Muhammad sampai dengan hari ini. Tentunya ini mencakup bagaimana catatan sistematisasi mengenai aktivitas pendidikan formal, informal, maupun non formal yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Di berikut beberapa hal yang tentu dalam formatisasi pendidikan agama Islam ini banyak yang kemudian kita ketahui setelah perkembangan Islam di era dahulu sampai dengan pada era hari ini. Kita akan melihat begitu banyak Rasulullah SAW dan para Rasulullah memberikan formatisasi tentang apa itu sejarah dalam pendidikan Islam di era-era sebelumnya. Mungkin beberapa poin pengertian ya tentang sejarah Islamis, seperti misalkan meliputi masa Rasulullah, Rasulullah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah hingga era modern kerajaan di Islam di Indonesia. Lantas kemudian kita sedang diajak juga dalam sejarah pendidikan Islam ini, yaitu bagaimana menganalisis kurikulumnya, yaitu pengajarannya, lembaga pendidikannya seperti apa hutab dan tokoh-tokoh pendidikan. Nah, ini untuk memahami dinamika kemajuan dan kemunduran pendidikan Islam masa lalu yang mengambil hikmah serta merumuskan perbaikan sistem ini di pendidikan di masa kini dan yang akan datang. Maka fokus pendidikan ini menekankan pada pengembangan potensi manusia secara imbang, spiritual, intelektual, dan emosional. Bapak Ibu semua, pada hal ini kita akan diajak untuk kemudian berkaitan dengan sejarah pendidikan Islam ini. Tentunya kita harus paham tentang pengertian dan konsep dasar, di mana kemudian kedua periode perkembangan pendidikan Islam, atas tokoh pendidikan Islam, atas lembaga-lembaga pendidikan Islam, kemudian kontribusi terhadap peradaban dunia, atau kemudian ketika pendidikan Islam ini masuk ke dalam dunia apa disebut dengan Indonesia, dan kemudian bagaimana kontribusi terhadap peradaban dunia. Nah, ini semua menyangkut persoalan sejarah dakwah Islam yang masuk dari Timur Tengah, Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Bapak Ibu semua, bahwa pengertian pendidikan Islami tentunya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Yang kemudian pada perkembangan yang lainnya, banyak para imam-imam yang kemudian mengklasifikasi menjadi sebuah macam cabang-cabang keilmuan dari Al-Quran dan hadis ini, sehingga menjadi banyak sekali cabang-cabang keilmuan yang hari ini ada di dalam dunia Islam. Ada sosiologi Islam, ada antropologi Islam, ada ekonomi Islam. Ini banyak sekali. Yang tentunya di dalam hadis juga ada beberapa imam-imam yang kemudian membedah ini, sehingga banyak kumpulan hadis yang dibagi dalam beberapa mazhab imam hadis seperti Bukhari, Muslim, dan lainnya. Ini beberapa cabang-cabang yang kemudian pengertian dalam pendidikan Islam. Yang kedua, ini bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang sempurna, di mana hal ini mencakup aspek akidah, aspek ibadah, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Ini pengertian pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islami adalah jelas Al-Quran sebagai sumber utama, kedua adalah hadis Nabi sebagai penjelas, dan ijtihad ulama sebagai pengembangan, nilai tauhid sebagai fondasi utama dalam dasar pendidikan Islam. Sedangkan pada periode Nabi dan para Rasyidin yang terjadi pada 610 sampai dengan 661 Masehi, ini pendidikan agama Islam ini atau pendidikan ini berlangsung di rumah Arqam bin Abi Arqam. Nah, juga di masjid sebagai pusat pendidikan. Tentu materinya adalah materi tauhid, akhlak, dan dasar syariat, di mana kalau kita melihat perkembangan pada Syirah Nabawiyah saat itu, bagaimana seorang Rasulullah, seorang Nabi melakukan pendakwahan yang sangat-sangat strategis dalam proses situasi, kondisi, keadaan Arab saat itu, di mana saat itu perlawanan-perlawanan terhadap Rasulullah ini sangat sekali mengerikan dan sangat sekali menakutkan bagi kita,
kalau kita berpikir pada hari ini, di mana beliau kemudian menyebarkan agama Islam ini dengan hati-hati dan sangat strategis. Oleh karenanya, dia menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, dan tentu materinya adalah tauhid, akhlak, dan dasar syariat. Karena apa? Di saat itu di dalam beberapa kitab-kitab Sirah Nabawiyah Hashimi misalkan, Sirah Nabawiyah yang sudah banyak dicatat, ditulis oleh beberapa ulama-ulama, ini berkaitan dengan bagaimana secara pendidikan dengan Rasulullah kemudian mendakwakan, dan ini juga bagian dari dalam sejarah pendidikan. Kemudian periode dinasti Umayyah ini sekitar 661 sampai 750 Masehi, di mana saat itu juga terjadi pengembangan sejarah pendidikan Islam dan perkembangan ilmu dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian lahirnya kitab atau ini kemudian pendidikan dasar yang kitab ini. Lantas kemudian awal pembukuan ilmu pengetahuan di periode dinasti Umayyah. Setelah kemudian era Khulafaur Rasyidin muncul kemudian dinasti Umayyah. Ini untuk menjelaskan keterkaitan estafet sejarah pendidikan di antara era Rasulullah, di antara era Khulafaur Rasyidin, kemudian masuk pada periode dinasti Bani Umayyah. Kemudian berkembang juga pada periode dinasti Abbasiyah. Nah, ini terjadi pada 750 sampai dengan 1258 Masehi. Pada periode dinasti Abbasiyah ini, kemudian masa kemasan pendidikan Islam ini bagus, muncul dan sangat lurus sekali berkaitan dengan perkembangan ilmu yang lainnya. Seperti misalkan berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad, di Irak ya. Kemudian perkembangan ilmu seperti filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, di mana ini filsafat juga ada singgungan antara periode ini dengan Yunani kuno. Kalau Anda belajar tentang filsafat Islam dan filsafat Barat, dalam seri-seri sejarah filsafat, maka itu akan ada pertukaran antara kebudayaan, di antara perkembangan pengetahuan, dan ini muncul kemudian kolaborasi beberapa filosof dunia Islam di era dinasti Abbasiyah dengan filsafat Yunani. Anda mungkin akan paham ada seorang penulis Imam Ghazali yang kemudian mengambil tentang filsafat alam sehingga terjadi dan konflik bahasanya, perbedaan pendapat tentang filsafat yang berdimensi tasawuf, di mana Imam Ghazali membuat buku Tahafut Al-Falasifah. Kemudian Ibn Rus mengkudeta pikiran Imam Ghazali. Maksud mengkudeta itu berbeda pendapat sehingga tahafut. Jadi ini beberapa kaitan ini dengan filsafat alam. Jadi perkembangan saat itu, bagaimana perkembangan ilmu Islam sangat sekali besar mengkontribusi dalam pengetahuan abad Western, abad Barat. Nah, ini Bapak Ibu semua, perkembangan ilmu filsafat dan kemudian kedokteran, matematika, dan astronomi ini juga menjadi sebuah pentingnya jadi sejarah pendidikan Islam. Kemudian kita akan masuk pada periode Andalusia di Turki Utsmani, kemudian kemajuan pendidikan di Cordoba dan Granada, perkembangan madrasah pada masa Turki Utsmani, kemudian integrasi ilmu agama dan umum, yang kemudian kita akan melihat banyak faktor-faktor yang muncul kemudian selalu, misalkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi, ada sebutan ekonomi Islam. Kemudian antropologi, ada antropologi Islam. Karena kemudian ini terjadi pada periode Andalusia dan Turki Utsmani, di mana integrasi ilmu agama dan umum ternyata. Kemudian lembaga pendidikan Islam. Nanti kita akan lihat kitab pendidikan dasar, di mana ini masih pusat pendidikan awal, madrasah pendidikan formal, dan Universitas Islam Klasik. Nah, dalam periode yang seperti ini, kita juga akan kontribusi pendidikan Islam ini masih didalam. Nanti kita belum kepada pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian kontribusi pendidikan Islam ini melahirkan ilmuwan besar, mewariskan sistem universitas, kemudian mendorong tradisi ilmiah di dalam penelitian. Kemudian kita akan masuk pada pendidikan Islam di Indonesia, di mana masuk melalui dakwah dan perdagangan sesuai dengan perkembangan sejarah Islam, maksudnya dakwah di di Indonesia. Nah, nanti saya akan sedikit membicarakan pendidikan Islam di Indonesia pada kali ini. Nah, itu beberapa term besar. Kemudian setelah pendidikan Islam di Indonesia, di mana masuk melalui dakwah dan perdagangan, pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional, madrasah dan perguruan tinggi Islam modern. Nah, dalam pendidikan Islam, konsepsi tentang sejarah pendidikan ini berarti juga berkaitan dengan masuknya sejarah pengembangan atau agama Islam di beberapa Jazirah Arab sampai dengan kemudian masuk ke Asia Tenggara, kemudian masuk ke Eropa, lantas kemudian ada yang masuk ke Indonesia.
ini kita mengkaji tentang pendidikan pada era-era sejarah perkembangan Islam melalui dakwah. Kalau kita akan melihat mungkin Bapak Ibu semua, kalau nanti dalam penjelasan era Khulafaur Rasyidin, era Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin, nanti bisa kemudian melihat banyak unsur Nabi Hashim ini yang kelihatan banyak mendidik, banyak beberapa penjelasan. Nah, untuk kaitan dengan persoalan globalis pendidikan Islam di Indonesia, kita akan melihat sejarah masuk Asia Tenggara, di mana di situ ada negara yang bernama Champa, di mana itu di tengah-tengahnya antara Thailand dan Vietnam itu ada Kesultanan Champa. Nah, dari sinilah kemudian beberapa buku tentang peradaban Islam, masuknya Islam ke Indonesia ini ada beberapa informasi bagaimana pendidikan Islam dimasuk sejarahnya ke dalam di Indonesia. Yang pertama ini ada yang menyatakan dari pedagang Gujarat atau India. Yang kedua ini ada yang informasi lagi beberapa buku yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia ini dari para pedagang, dari para tasawuf, yaitu dari kalangan Syiah. Itu juga ada menjelaskan seperti itu. Ada juga yang kemudian ini Arab India, yang kemudian dalam buku Arus Sejarah Peradaban Islam di Indonesia ini ada juga yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia ini dari pedagang yang dari Tionghoa. Ini yang banyak perdebatan yang kemudian esensinya memang masuknya Islam ini di Indonesia bukan hanya dari satu golongan, misalkan dari Jazirah Arab, tetapi juga dari India dan juga Cina atau negara tirai bambu Tionghoa. Kenapa? Di sana ada salah satu tempat atau zaman eranya Khulafaur Rasyidin, seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah siapa ya? Abdul Waqqas, kalau tidak salah, Ibnu Abdul Waqqas. Itu di sana ada tempat di Guangzhou yang kemudian itu era sahabatnya Rasulullah, yang kemudian kalau dikonfirmasi bahwa tempat itu pernah kedatangan seorang sahabat yang disuruh oleh perintahkan oleh Rasulullah di eranya dinasti Qing ya, itu kemudian di sana itu ada tempatnya di Guangzhou. Kalau Anda lihat di searching di Google akan melihat di situ diutus sahabat Rasulullah untuk kemudian menyebarkan agama Islam pada era yang sangat dekat oleh Rasulullah. Nah, ini kan jadi perdebatan yang sangat pentingnya. Sebenarnya siapa dulu yang kemudian masuk? Kalau itu menggunakan teori Tionghoa yang menyebarkan agama Islam masuk ke Indonesia, itu masuk akal juga. Karena di situ ada era sahabat Rasulullah yang sudah berada di Cina, di Tionghoa, di Guangzhou itu. Makanya di situ akhirnya bermazhab Hanafi. Nah, ini kita akan lihat juga kemudian dari Arab yang masuk ke Indonesia, dari Tionghoa, dari Arab dan juga dari India. Ini masuk ke Indonesia berkaitan dengan dakwah, menggunakan cara yang bermacam-macam, bisa melalui perdagangan, bisa melalui perkawinan dan yang lainnya. Mungkin di situ akan dilihat kemudian munculnya pendidikan Islam, sejarah pendidikan Islam yang berkaitan dengan dakwah masuknya Islam di tanah Indonesia. Nanti akan melihat sistematisasinya menjadi sebuah sistem. Ini mungkin akan kita lihat dalam perkembangan era Wali Songo yang kemudian menempatkan posisi munculnya pendidikan agama Islam yang berinstitusi sampai dengan sekarang disebut dengan pesantren. Itu Bapak Ibu semua ya. Ini nanti kita akan terfokus dalam sejarah pendidikan Islam di era Rasulullah, Khulafaur Rasyidin sampai dengan masuknya sejarah pendidikan ke Indonesia. Itu saja mungkin Bapak Ibu semua yang saya bisa jelaskan. Ini nanti akan saya bagikan RPS-nya sekitar siang apa sore, di mana di sini kemudian kita akan mendiskusikan tentang konsep dasar dan metodologi sejarah pendidikan Islam. Kalau pengantar sejarah pendidikan Islam saya lakukan hari ini, nanti kita berdiskusi dari apa penjelasan saya sebelum saya nanti selesai menjelaskan RPS. Konsep dasar dan metodologi SPI, kemudian pendidikan Islam periode Mekah, lantas kemudian pendidikan Islam periode Madinah, lantas kemudian pendidikan di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah, lantas kemasan dinasti Abbasiyah pendidikan Islam, karena ini kaitan dengan keilmuan alamiah. Nanti mungkin ada sekolah Nizamul yang punya Imam Ghazali. Nah, kemudian kita juga mendiskusikan tentang institusi pendidikan Nizamiyah. Nah, ini
mahasiswa harus mampu menjelaskan sistem pendidikan Islamnya ini. Kalau tidak salah zamannya Imam Ghazali. Dan kemudian sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ini teori Guzarat, Mekah, Persia, dan juga Tionghoa. Harus Anda ketahui bukan hanya Guzarat, Mekah, Persia yang kemudian mengislamkan atau memberikan informasi kaitan dengan penyebaran agama Islam, tetapi juga ada teori baru tadi yang saya jelaskan, itu juga dari teori versi Tionghoa. Dan ini akan kita lihat peta globalnya berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang sangat masif dari negeri Jazirah Arab ke wilayah tirai bambu, wilayah tengah ke wilayah Jazirah Arab, dan kemudian ke Spanyol dan yang lainnya, ke Eropa, dan kemudian ada di Indonesia. Ini sesuatu yang sangat strategis sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan oleh Khulafaur Rasyidin serta penerusnya. Kita kembali lagi nanti sejarah masuknya Islam di Indonesia ya. Kemudian pendidikan tradisionalisme, pesantren dan surau, kemudian pendidikan Islam masa kolonial, kemudian gerakan pembaharuan pendidikan Islam, dan kemudian situasi pendidikan agama Islam di Indonesia. Lantas kemudian terakhir kita akan membahas makalah tentang pendidikan Islam di era cyber. Ini sebuah refleksi perjalanan penting bagaimana sebuah sejarah penyebaran agama Islam yang kemudian ini menjadi sebuah sejarah pendidikan Islam dari awal yang cuma sedikit orang dari yang sunyi itu face to face, dari satu persatu orang kemudian Rasulullah ajarkan tentang Islam, di mana saat itu bicara akhlak, syariah dan yang lainnya, kemudian berkembang menjadi perjalanan dakwah yang sangat besar, masif, dan kemudian hari ini menjadi institusi-institusi besar, dan kemudian masuk ke dalam era dunia yang serba modern yang disebut dengan dunia siber digital. Itu Bapak Ibu semua ya. Nanti saya akan bagi RPS ini, berarti Bapak Ibu semua setiap kelas akan membuat sekitar 14 kelompok, di mana setiap kelompok ini mulai minggu depan akan mendiskusikan apa yang ada di RPS ini untuk kita diskusikan di LMS atau di pilar ya. Kita akan asinkronus. Nanti kita jelaskan bagaimana. Silakan di PJ catat membentuk 14 kelompok. Silakan nama-nama dari masing-masing kelas ini, PJ masing-masing kelas, untuk membentuk kelompok menjadi 14 kelompok, di mana kita akan berdiskusi panjang lebar. Mulai minggu depan, minggu akan datang, kelompok 1 sudah harus membuat makalahnya. Nanti kita akan asinkronus untuk mendiskusikan kaitan dengan makalah-makalah yang nanti saya akan bagikan RPS-nya. Begitu saja Bapak Ibu semua, barangkali silakan ada yang ingin bertanya pada kesempatan kita kali ini untuk seperti apa yang saya jelaskan tadi dalam panjang lebar, juga beberapa hal yang kemudian akan dibagi kelompok untuk kedepannya. Monggo silakan. Adakah pertanyaan yang akan Anda dan Ibu Bapak sampaikan? Silakan. Kira-kira jelas ya penjelasan saya tadi ya? Iya, cukup jelas Pak. Namun izin bertanya Pak. Ya, silakan. Mengenai teknis untuk ke depan, minggu ke depan, terkait pembentukan 14 kelompok itu kan untuk sementara kan di LMS Pilar kan untuk MK Sosial Pendidikan Islam, Sejarah Pendidikan Islam sendiri kan belum terinput Pak. Jadi kalau misalnya minggu depan itu belum clear di LMS-nya bagaimana? Kalau belum clear kita akan menggunakan tetap limit ya. Dan kita cuma dikasih dari 16 kali pertemuan itu kalau tidak salah 3 atau 4 kalau tidak salah. Untuk saya nanti akan koordinasi terus dengan pihak kampus untuk bisa kemudian LMS-nya bisa diomongkan. Karena kan kalau asinkronus itu kan bisa tidak harus diskusinya tidak harus dengan tatap muka toh, gitu kan? Di Pilar begitu nggak? Di Pilar ya diskusinya asinkronus. Ya maksud saya seperti itu, asinkronus. Berarti yang belum terapisasi itu apanya ya kira-kira tadi Pak? Siapa tadi yang tanya? Mata kuliah sejarah pendidikan Islam di Pilar belum ada Pak, belum terinput. Oh belum input ya, udah nanti insya Allah minggu depan sudah ada. Nanti kalaupun belum, kita akan tetap gimmick dulu, baru nanti ke depannya kita akan diskusi asinkronus di Pilar. Begitu Bapak ya, Pak Abdullah Ibrahim. Ya. Oke, silakan. Ada yang lain lagi? Izin Bapak. Ya. Untuk deadline tugas niku berapa hari Pak? Gimana? Deadline tugasnya berapa hari? Itu kalau tidak salah, Ibu, ini penting ya, karena ini kalau nanti di Pilar, Bapak Ibu semua untuk yang dapat tugas kelompok 1, 2, 3, 4 minimal, bukan minimal ya, minimal itu 1 hari sebelum hari H. Berarti Sabtu jam berapa ya? Jam 9 atau jam 6 sore udah selesai kira-kira ya. Karena kalau misalkan ini nanti
ibu mengirimkan atau ibu bapak mengirimkan ke LM apa ke saya ke nanti saya up ke ke Oleh Bapak dosen biasanya, oleh dosennya biasanya. nah itu berarti oleh saya hari Sabtu jam 6 sore sudah selesai. Kita dikirim, nanti malam saya up, pagi kita akan diskusi. Begitu ya. Jadi tidak hanya kelas B23 yang pagi, B24 juga kalau bisa sore jam 6 sudah selesai untuk kelompok. Begitu ya Ibu Bapak semua ya. Bisa Pak. Ya. Sepertinya kalau satu hari itu pada keberatan Bapak. Soalnya itu dari Bapak Ibu yang ada di sini itu semua pada ada yang ngajar di pondok, ada yang di mading, ada yang di sekolah-sekolah formal. Paling enggak misi 3 hari gimana Bapak? Maksudnya Bapak itu satu hari Hari sebelum diskusinya, jadi kan 5 hari ya. 6 hari lah. Satu minggu, 6 hari. Jadi Bu Mulyana, kalau hari ini misalkan Ibu masuk ke kelompok 1, makalahnya harus selesai Sabtu depan. Paham ya Ibu ya? Oh iya Bapak. Ya Sabtu jam 6 sore Ibu udah selesai membuat makalah untuk besoknya diskusi. Gitu Bu ya, paham kira-kira Ibu ya? Iya Bapak, siap. Malah lebih enak ya, lebih jelas ya. Boleh usul Pak kayak gini, supaya lebih gampang menentuinya itu datanya itu biasanya jam 11.59 malam gitu Pak umpamanya. Untuk hari Jumat 11.59 malam kayak gitu biasanya supaya lebih gampang gitu kita. Satu jam 6 sore lah ya. Kalau jam Jumat jam 11 malam, 1 jam 6 sore ya. Oh, atau lebih baik kan gitu. Iya, kalau lebih longgar Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke ya. Alhamdulillah. Oke. 1 jam 6 sore sudah selesai. Berarti minggu pagi nanti saya up di di LMS. Nanti Anda bisa lihat di pilar gitu ya. Silakan ada yang mau bertanya lagi tentang aktivitas untuk ke depan, sudah paham kira-kira Bapak Ibu semua ya? Izin lagi Bapak. Untuk sinkronusnya berapa kali Bapak dalam 16 pertemuan? Bisa 2-3 kali. Nanti tergantung keinginan saya saja. 3 kalinya apakah yang kedua di tengah, apakah nanti yang 3 di pinggir, apa di tengah di terakhir, itu tergantung ya situasi nasional. Karena mungkin saja saya menggunakan sinkronus gimit ini misalkan di posisi lagi di mana. Karena kita kan beberapa hal ini mungkin tidak ada di satu tempat tidak ada di satu tempat, mungkin di tempat lain. Karena mungkin hal ini bisa menggunakan gimit, bisa menggunakan karena menggunakan LMS juga datanya besar sekali. Saya merasakan untuk mengapisasi kegiatan KBM ini belajar mengajar ini. Gitu kira-kira Ibu ya. Silakan saya minta ada pertanyaan yang kaitan dengan topik. Mohon maaf Pak, mohon izin. Untuk pembelajarannya itu mungkin tadi saya kurang dengarkan. Kelompok semua atau ada yang kan dipilarkan bisa ada tugas-tugas terstrukturnya atau tugas mingguannya begitu, atau nanti bagaimana? Mohon gambaran. Kita diskusi semua saja. Nanti dalam diskusi sampai 2.13 nanti kita akan lihat setiap orang untuk kemudian membuat tugas pribadi. Jadi ada tugas pribadi, kelompok, ini ada tugas pribadi. Begitu Pak ya. Nanti saya lihat LMS-nya. Cuman saya dulu tuh tidak menggunakan tugas-tugas lain, hanya diskusi sudah selesai. Itu Pak ya. Silakan, ini kok nggak ada yang mempertanyakan tentang isi perkuliahan tadi yang dijelaskan berkaitan dengan materi. Ya, ini banyak yang belum on cam ya. Ibu Sargini belum on cam ini kelihatannya. Pak Rahmat Santoso juga belum. Mohon maaf irsyad semuanya, mohon on cam. Saya sudah on cam ini. Saya mohon on cam semua itu difoto. Nah ini buat laporan ke atasan saya. Jadi sama-sama sama-sama. Rawi silakan. Silakan. Foto. Dari kelas B23 aja. Pak Dede, mangga Pak Dede. Nangkes jalan. Boleh. Ya silakan yang belum on cam. Saya hitungan ketiga 1, 2, 3. Sit 1. Pak Muhammad belum mungkin, Pak Sesal Bila Lukman juga belum mungkin. Pak Abdullah ini juga belum mungkin. Mohon maaf, Bapak dosen. Ya? Kalau boleh, agak naik sedikit kameranya. Oh, naik sedikit. Oke. Iya, Ya, pas. Boleh. Pas ya. Oke, pas. 1, 2, 3. Oke, sit 1. Ini nggak bisa on cam semua atau gimana ya? Ada yang belum on cam ini? Tidur belum naik Bapak. Puasa Pak. Lemah. 1, 2, 3. Ketiduran. Iya. Oke, barangkali ada yang bertanya tentang
beberapa hal yang berkaitan tadi saya jelaskan. Ya. Ya. Ah. Ya. Mm-mm. 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 Mm. 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 Oke. Eh, ini agak ya, maksudnya tidak masuk dalam dalam format tentang pendidikan sejarah pendidikan Islam ya. Maksudnya tidak dalam kapasitas itu. Mungkin sedikit saja. Eh, dalam sejarah Islam itu memang kita akan melihat ini kita akan maksudnya begini. Kenapa saya menjelaskan tentang ada Masjid Abi Waqqas di Guangzhou, Cina? Nah, ini peninggalan sahabat Rasulullah, mungkin diutus pada era setelah Rasulullah wafat ya. Tapi ini persepsi baru bahwa di Tionghoa itu eranya Kanjeng Rasulullah itu sudah ada sahabat Rasulullah. Ini untuk memformatisasi bahwa Tionghoa pun itu pernah ada yang masuk agama pengajaran seorang Muslim untuk berdakwah ke negeri kita. Jadi jangan sampai kemudian bahwa negeri kita ini selalu sejarah peradabannya dikatakan bahwa orang Arab saja yang kemudian masuk untuk mendakwah ke negeri kita, ke Nusantara ini. Bukan hanya dari India, dari Yaman, dari kemudian Jazirah Arab, tetapi juga ada dari sejarah yang menyatakan karena di sana ada masjid di Guangzhou ada masjid Abdul Waqqas, sahabat Rasulullah, yang kemudian tentunya punya murid, dalam sejarah pendidikan Islam. Dan kemudian itu mengikuti dakwah-dakwah. Karena apa? Di dalam sejarah Islam di Cirebon, yang semacamnya saya merupakan salah satu pengajar. Sejarah membuktikan bahwa munculnya atau adanya pendakwah utama di Cirebon itu yaitu Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi dengan Syekh Kuro yang di Kerawang. Itu yang membawa beliau dan Campa itu adalah seorang Islam bermadzhab Hanafi, yaitu Panglima Cheng Ho, yang membawa mereka dari Campa ke daerah Cirebon. Artinya ini bahwa sang pendakwah dari Cirebon ini, yaitu Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi dan juga Syekh Kuro, dibawa oleh seorang marga Tionghoa yang bernama Panglima Cheng Ho. Maka dari itu Panglima Cheng Ho ini tentunya beragama Islam. Nah, ini juga bagian dari transportasi pendakwahan yang telah dilakukan. Jadi benar kalau ada sejarah yang meneliti bahwa bukan hanya Arab, kemudian yang lain yang kemudian melakukan pendakwah Islam di Indonesia, tetapi juga dari Tionghoa. Paham Bapak Ibu semua ya? Ini memformat pikiran baru yang kemarin ada yang sebagai umat Islam yang menyatakan bahwa kaum Tionghoa itu adalah kaum yang berbeda dengan kita. Itu tidak. Sudah ada informasi sejarah yang kemudian muncul dari Tionghoa itu menyebarkan agama Islam. Anda tahu dakwah itu dari mana aslinya? Itu dari Cina, dari Tionghoa. Itu persepsi baru. Bukan hanya Arab, Guzarat, bukan hanya Jazirah, tetapi juga Tionghoa juga ikut dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia pada jauh. Nah, kalau tadi saya lihat kemudian berkaitan dengan Masjid Abu Waqqas yang tadi Bapak katakan, itu berada di Guangdong, Provinsi Guangzhou, Cina. Ini adalah merupakan masjid yang di pemerintah Cina ini sangat
dijaga benar ya, dijaga ketat oleh kepolisian di lokasi agar tidak terbawa barang yang berbahaya ini. Jadi masjid ini juga di dalam era itu ada makam Sa'ad bin Abil Waqqas yang banyak didatangi. Jadi kalau ada informasi dari Cina dan Arab bahwa Abdul Waqqas ini kalau dari masjid yang ada di sini, beliau ini dimakamkan di Guangzhou. Kemudian ada juga dari sejarah di beberapa buku-buku yang ada yang ditulis oleh orang-orang juga oleh sejarah itu Abdul Waqqas meninggalnya di sana. Itu dalam kalau tidak salah di Sayyidina Bawiyah keberapa itu ada beberapa sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian dimakamkan di Jazirah Arab. Nah ini ada sejak tahun 618 sampai 907. Nah, tentunya ketika kemudian Syekh Abdul Waqqas berada di Guangzhou, tentunya punya murid, di mana di situ ada masjid tua yang sampai hari ini dijaga oleh pemerintah Cina Tionghoa untuk menjadi salah satu tempat penziarahan para umat Islam yang masuk ke sana. Kita tahu sendiri katanya Cina ateis, katanya komunis, tapi juga kemudian masih bisa kok dikunjungi oleh orang Islam sana gitu kan. Seperti misalkan Rusia, ya toh, Moskow itu ke Rusia itu kan juga punya makam besar, yaitu seorang ulama besar yang bernama Imam Bukhari, seorang ahli hadis yang kemudian di situ kemudian dibikin makamnya ketika Bung Karno menemukan makam Imam Bukhari di Rusia. Ini di Uzbekistan. Jadi itu beberapa hal yang kita tidak bisa, antara ideologi juga pengaruhi sejarah. Sejarah tidak akan pernah berbohong, ketika ditemui terus akan memunculkan beberapa hal. Nah, itu tadi. Kalau tadi kaitannya dengan ada kelompok apa tadi namanya? Pak Anu sama? Ada tablik ya? Ya, saya tidak bisa menyatakan itu salah apa tidak. Itu bagaimana mungkin cara berislam mereka sendiri. Kita mungkin akan lihat tentang sejarah tasawuf, para sufi-sufi yang kemudian melakukan perjalanan dalam rangka rihlah ilmiahnya, dalam rangka rihlah batiniahnya, mengunjungi dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga kita akan melihat tradisi sufistik di Islam itu. Banyak sekali hal-hal yang kemudian muncul ya, ilmu-ilmu tentang keislaman. Ada sufisme yang ini dengan thariqah atau berkaitan dengan sejarah tasawuf. Kita menempatkan posisi misalkan kaum tablik ini dengan masa-masa Khulafaur Rasyidin dulu, saya tidak bisa menempatkan posisi-posisi ini tergantung dari cara pandang kita melihatnya saja. Tapi yang penting adalah bahwa di dalam perjalanan ibadah setiap orang mempunyai cara masing-masing dalam menyembah kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita megang prinsip tentang ajaran-ajaran Rasulullah yang sudah dikembangkan dalam hadis, yang kemudian kita akan paham bahwa bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah ini, hadis Nabi ini bisa kemana-mana, sehingga kita memahami pesan-pesan dari Rasulullah melalui hadisnya yang beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pahami itu. Jadi kita tidak bisa menempatkan jamaah tabligh ini sama tidak, karena tugas kita ini bukan menyalahkan. Tugas kita adalah bagaimana tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengerjakan Rasulullah, kemudian kita berpangku kepada kemudian ajaran-ajaran para imam besar kita, imam mazhab kita, yang tentunya semuanya kembali kepada hujjah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Seperti misalkan ada di hadisnya ada tadi Imam Bukhari, hadisnya ada ini, terus kemudian mazhabnya ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Itu semua adalah pegangan kita dalam menjalankan fikih syariah Islam melalui fikih. Ada lagi yang lain, silakan. Jadi kalau untuk jamaah tabligh saya tidak bisa menyatakan itu salah apa benar, tergantung dari masing-masing kita memandangnya. Karena setiap orang yang ingin mendekatkan kepada Allah melalui ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah mempunyai persepsi masing-masing, yang kita juga tidak bisa menyalahkan mereka dengan cara kita asik bagi kita diri sendiri. Izin komentar Pak ya, tentang barusan. Mungkin Pak Nahrawi itu juga hanya sekedar ingin melihat bagaimana sudut pandang Bapak tentang jamaah tabligh, karena memang banyak orang yang mendiskreditkan mereka gitu, dan ada dalil bahwa mereka itu pergi berdakwah tapi meninggalkan kewajiban yang pokok, yaitu yang mengurus keluarga. Tapi menurut Pak Nahrawi, mungkin beliau pernah
bergabung atau pernah bertanya langsung, seperti saya juga pernah bertanya langsung kepada mereka, jamaah tabligh, apakah memang bapak-bapak ini meninggalkan kewajiban menafkahi keluarga? Mereka jawab enggak. Sebelum saya pergi mau seminggu atau sebulan atau 4 bulan, ya saya menyiapkan bekal itu. Bahkan teman-teman yang tidak memiliki istilah ekonominya kekurangan, mereka bantu gitu. Kalau mereka ajak dakwah, kemudian yang membawa keluarga saya belum ada bekal, mereka dibekali pasti sama teman-temannya gitu. Jadi sosialnya tinggi, nggak solidaritas sama gitu. Nah kemudian dalam hubungan dengan zamannya dulu, zaman dakwahnya, apalagi tadi disebut Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah ke Cina, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dakwah ke Cina itu sendirian. Kan disebutkan dalam riwayat beliau itu memimpin delegasi. Bisa saja mereka itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu membawa keluarga kan, tidak meninggalkan keluarga tapi dibawa keluarganya kan, dalam sejarah tidak ada kepastian itu, hanya disebutkan mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin delegasi ke Cina untuk berdakwah. Pun meninggalnya pun masih jadi ikhtilaf itu antara para ulama sejarah kan, yang mengatakan tinggal di Cina, ada yang mengatakan meninggal di Madinah gitu. Ya, oke. Itu sekedar komentar. Mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Makanya saya juga sama. Mungkin pernah melakukan, cuma bedaan ya, karena saya mungkin mendalami beberapa ajaran-ajaran tasawuf. Jadi kalau tadi berdakwah kaum hijrah kaum tabligh seperti itu, saya berdakwah malah tidak berdakwah, malah kemudian mengosongkan batin saya untuk kemudian melakukan perjalanan spiritual. Semisal Berujlah, Pak. Ujlah, Pak. Ujlah berarti. Ya, Uzlah. Satu tempat itu pun sama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan setiap orang untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Kita jangan pernah berpikiran bahwa itu tidak sesuai dengan Rasulullah, enggak juga seperti itu. Itu berkaitan erat hubungannya dengan dunia batin. Kita meyakini ajaran Islam ini dengan cara perspektif kita masing-masing. Yang terpenting, hal utama kita sholat tidak ditinggalkan, gitu toh. Bahwa hujah Islam itu adalah Quran dan hadis, serta kemudian ada beberapa keilmuan dari para imam-imam besar yang kita ikuti, itu tidak kita tinggalkan. Setiap orang punya caranya sendiri menemukan Tuhannya, menjalankan aktivitas keimanannya. Tugas kita hanya memberikan saran, pengetahuan, tidak boleh menyalahkan. Itu sesuai dakwah Rasulullah pun begitu. Mengajak batin, banyak hal yang kemudian orang melakukan kaitan dengan memperkuat keimanan mereka masing-masing. Ada yang uzlah, ada yang kemudian seperti para sufi-sufi yang mengadakan perjalanan batin melalui dunia dari India misalkan, lari ke Indonesia, dari Indonesia kemudian berizah, seperti misalkan salah satu tokoh kita di Indonesia, seperti misalkan di Cirebon ini ada bernama Pangeran Cakrabuana. Beliau melakukan lalu-lalang besar untuk mendapatkan pengajaran Islam sampai ke tanah Madinah Mekah itu melalui perjalanan yang panjang. Beliau harus masuk ke dalam Sumatera Selatan, kemudian ke Aceh masuk kemudian ke Asia Tenggara, di Campa langsung masuk, dan itu berbulan-bulan sampai ke Madinah, melaksanakan haji di sana, belajar oleh para imam-imam besar di sana, di Mekah, di Madinah, kemudian pulang ke Campa kembali, masuk kemudian ke Asia Tenggara, kemudian masuk ke Aceh, lantas kembali lagi ke tanah Jawa, ke tanah Pasundan. Ini sebuah perjalanan yang tidak bisa kita tentukan dan tidak bisa kita persepsikan bahwa hal ini dilakukan oleh para para ulama-ulama kita yang terdahulu. Jadi apapun yang dilakukan orang-orang hari ini, mungkin saja dengan caranya dia bisa melakukan perjalanan besar, perjalanan dakwah yang melalui metode-metode masing-masing. Jadi dia monggo-monggo saja. Yang penting, satu, kita tidak mengkafirkan banyak orang. Selama Islam nggak boleh ngafirin. Selama Islam nggak boleh kemudian hal bid'ah gitu. Ini yang harus kita hindari. Karena apa? Ukhuwah Islamiyah ini adalah saling menghargai antara satu keyakinan dan keyakinan yang lain. Yang terpenting, syariat Islamnya masih kita jalani. Jadi persoalannya itu saja, Pak. Hal-hal lainnya berbeda, mungkin saja. Itu ya, Bapak, yang bisa saya sampaikan, Pak Rahmat. Silakan ada lain. Ini juga berkaitan dengan pendidikan agama Islam ya. Mempola mungkin bagaimana karena pendidikan agama Islam mungkin tentu juga dengan perkembangan mazhab yang ada di Asia Tenggara, di Jazirah Arab, masuk ke Asia Tenggara, kemudian ke Indonesia. Tentunya ini mazhab-mazhab yang sudah besar, yang kemudian mengaruhi bagaimana perkembangan pendidikan Islam. Contoh tadi saya bilang bahwa di dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia ini pun ada dari buku yang ditulis oleh Azimati Azra. Dalam perjalanan Profesor Azimati Azra almarhum ini menjelaskan juga ada perjalanan yang dilakukan oleh para Syiah untuk kemudian mendakwakan ajarannya. Nah, ini kaitan juga dengan pendidikan. Nah, kalau di kita di Nusantara ini mungkin terkenalnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, itu ada Imam Hanafi, di mana juga dulu orang Chinese, orang Tionghoa
yang di saat itu ada di dalam sebelum Kesultanan Cirebon ini ada, itu pun bermazhab Hanafi. Artinya itu mazhab sudah ada, dan itu mempengaruhi pola pendidikan yang ada di Indonesia sampai dengan hari ini. Begitu ya, Pak Rasef Rahmat, kira-kira. Jelas ya kira-kira ya? Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Silakan ada satu lagi, saya kasih waktu kepada Bapak Ibu semua, bagi ada pertanyaan dengan kaitan dengan penjelasan saya tadi. Nanti RPS saya kirim siang sore ya. Silakan nanti untuk BC bisa membagi waktu kepada kelompok masing-masing. Berarti B23 pagi hari jam 7.30, B24 jam 11 ya. Jadi Bapak. Betul. B24 jam 11 ya. Iya. Silakan Pak Klan dengan B24. Ya. Dilihat di portal Pak, jadwalnya beda ya Pak. B24. Pak Rawi. Tadi sudah dilihat kan Pak Rawi kan? Nanti bisa dilihat lagi. Soalnya sama di Google Drive itu jadwalnya beda. Beda. Oke, Bapak mohon maaf, ini masih kita coba untuk negosiasi cari waktu, jadi belum bisa fix. Nanti kita Oke. upayakan. Oke. Ya, tidak benar. Oke. Berarti nanti saya tinggal nunggu waktu ya. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai berdiskusi kaitan dengan pengelompokan. Ya, pengelompokan. Monggo, silakan mau nanti B24 mau jam 3 kayak mau jam 4 menjelang sore. Yang penting jangan pas buka bersama. Nanti buka bersama nggak enak kata diskusi itu. Jadi kita nanti silakan monggo. Kira-kira pas waktu Ibu enaknya kapan Bapak Ibu untuk B24? Silakan jam berapanya silakan. Yang terpenting nanti kita minggu depan sudah mulai berdiskusi. Oke ya, kalau begitu Bapak Ibu semua sudah difoto, silakan fotonya nanti dikirim ke grup WA. Silakan saya kasih kesempatan satu orang lagi bertanya. Kalau tidak, mungkin kita akan tutup diskusi ini, pertemuan ini tentang sejarah pendidikan Islam berkaitan dengan penjelasan metodologi SPI. Monggo, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita sekiankan dulu ya, Ibu-Bapak semua. Iya. Ya, minggu depan kayaknya sudah terbiasa nggak ngantuk. Ini kan baru berapa hari masih ngantuk, masih ada yang tidur tadi. Kelihatan sekali Ibu Istasara ini kelihatan matanya kedap-kedip itu kan. Ibu Deni juga, Ibu Sargini, tadi juga Bapak Asep matanya lembut-lembut itu. Ini dari Jawa ya Pak? Ternate, Pak. Ada yang dari Sunda, Pak. Saya minta yang dari Jawa. Jawa berapa orang ya? Saya dari Wonosobo, Pak. Ya Jawanya sejawa aja, dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, terus sampai Jawa Bali. Timur. Hadir. Ya, Jawa Tengah. oke. Asli Jawa tinggal Ternate, Pak. Bekasi. Yang dari Sumatera, Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sulteng, Sumut sama Sulbar dan Lampung ada di sini. Ada? Dari Sumatera, Pulau Sumatera. Ada. Di dua Arjun, tiga. Bu Arjun, Pak Arjun sama Bu Anggi. Pak Candi Sumatera bukan sih Pak Candi itu. Hah? Kalau saya Maluku, Pak Maluku. Matra Muria Pak, saya Pak. Oh, Matra. Matra Mulia apa itu? Jepara Pak itu Oh, Jepang. datang. Oke, dari Kepulauan Kalimantan ada? Banyak Pak. Pak. Enggak, mantan perkenalan saya itu Pak. Kalimantan, Kalbar, Hmm. Kalteng, Kaltim. Kalbar, Pak, Kalbar, Kalimantan Barat. Siapa Kalimantan Barat? Bu Ayu. Ya, saya Kalbarnya di mana, Bu? Bu Ayu di di, mana? di Pontianak, Pak. Pontianaknya di mana? Di Siantan. Hah? Siantan. Oh, berarti daerah lagi ya, masuk lagi ke kabupaten ya? Oh iya, Pak. Saya dulu pernah lama di Pontianak, tapi di Jeruju. Oh, satu kota Pontianak, Pak. Cuman ya sih Ya. sama. Ya kalau di Kelantan itu Kelantan kesana lagi kita. Iya. Oke. Dekat sih, Pak. Satu kota. Ya, Dekat masih satu kota. ya. Oke. Ada lagi yang dari tadi Pulau Kalimantan sudah. Maluku, Pak Maluku Utara. Maluku ada. Dari apa ini? Sumbangsel ya? Maluku. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Maluku, lantas Ternate ya. Papua Ya, ada Ternate. Papua ada. Ada dari Maluku ya? Maluku Utara, Pak Ternate. Pak Dede Saiful dari Ternate ya, Maluku Utara. Asli Jawa Barat, Pak. Loh, kenapa bisa ke sana itu? Jadi udah tinggal di sini. Oh iya. Saya juga aslinya ini di Sulawesi nggak ada, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah nggak ada. Sulawesi itu siapa? Ada. Kayaknya nggak ada, Pak. Sulawesi. Saya ini sebenarnya ibu dari Sulawesi Selatan, asli Makassar. Di suku Bugisnya Bugis Duri. Jadi kalau saya bisa baca agak sedikit suara
Mungkin Pak Dede saya pun tahu ini suara saya kelihatan Makassar tuh. Daeng, Pak Daeng. Iya, saya dari Andi. Nah, kemudian bapak saya dari Jawa Barat, dari Cirebon asli. Jadi dua suku menghasilkan seperti ini. Gitu. Jadi saya, ibu, ini ada di tanah Marga Kalau, di tanah Duri, suku Duri jadi suku Duri di daerah Lembah Latumojong. Di Lembah Latumojong itu dari Gunung Nona. Lembah Latumojong tahu ya Pak Dede saya, Bu? Bukan kurang tahu, Pak. Iya. Iya. Ya, oke ya, Bapak Ibu semua, mungkin kita sekian dulu. Nanti silakan PJ format dari PJ B23, B24 membagi 14 kelompok untuk kemudian di-share ke WA grup masing-masing. Benar ya? Silakan di Oke, nanti silakan negosiasi masing-masing Bapak mau kelompok berapa, Ibu kelompok berapa dengan PJ-nya. Sekian saja Bapak Ibu semua yang saya bisa sampaikan. Semoga Bapak Ibu semua sehat, walafiat. Tadi fotonya minta di-share ke WA grup masing-masing. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kemudian kurang berkenan kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu. Kita berpuasa. Habis ini mah nggak tidur lagi. Nanti menjelang sore Bapak Ibu semua bisa memasak. Semoga kita disehatkan sampai dengan bertemu pasca Lebaran, dan Lebaran kita lanjutkan pasca Lebaran untuk berdiskusi sejarah perkembangan Islam. Mungkin ada catatan saja Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan beberapa buku yang silakan Anda cari di e-book atau buku-buku yang bisa Anda beli di umum. Nanti judul-judulnya akan saya jelaskan sebentar. Mana ini? Yang mungkin Bapak harus jadi pegangan, karena mungkin membuat makalah. Bapak Ibu semua juga harus punya buku-buku yang menjadi pegangan. Yang pertama mungkin silakan Bapak Ibu catat nggak apa-apa. Yang referensi utama itu adalah buku pendidikan Islam, tradisi dan modernisasi menuju milenium baru. Itu Logos Wacana Ilmu. Pengarangnya adalah Profesor Dr. Adju Mazri Azra, almarhum ini mantan rektor UIN Jakarta. Penulisnya Profesor Dr. Adju Marti Azra. Tema bukunya Pendidikan Islam, _2, Tradisi dan Modernisasi menuju Milenium Baru. Yang kedua, bisa juga Hasan Langgulung. Ini berkaitan dengan beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam Bandung. Al-Ma'arif. Ada juga Bapak Tendi tentang sejarah pendidikan Islam. Ini dibikin di penerbitnya Minhaj Pustaka, Tangerang. Ada Juhairini. Ini juga pendidikan Islam, Jakarta, penerbit Bumi Aksara Jakarta dengan Direktur Jenderal Pembina Kelembagaan Agama Islam. Itu referensi utamanya. Banyak lagi referensi utamanya. Misalkan buku-buku kaitan sejarah perkembangan Islam. Itu juga bisa untuk menjadi referensi utama. Karena itu tadi saya bilang, sejarah pendidikan Islam yang di Indonesia misalkan, itu juga berkaitan dengan penyebaran dakwah Islam. Itu ya. Pendukungnya banyak, buku pendukungnya misalkan Giorgio Baptisi, misalkan Rise of College, Institution of Blessing and Islam and the West, Edinburgh ini, if that press bisa juga, atau Mehdina Kosen, History of Islam of New State Education, atau The Vision of Islam, banyak sekali nih. University of Colorado Pers, bisa juga Carl Steinbrück, ini Carl A. Steinbrück. Ini bukunya judulnya Pesantren Madrasah Sekolah Jakarta terbitan LP3S. Atau juga penulisnya bernama Deliar Nur. Ini Gerakan Modern Islam Indonesia tahun 1900 sampai 1942 Jakarta, penerbitnya juga LP3S. Atau Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Jakarta, Ida Karya Agung. Ada Charles Michael Senten, ini Learning Islamic Classical Period. Ada banyak sekali ya. Atau kemudian Sirah Nabawiyah, itu juga penting ya. Sirah Nabawiyah siapapun yang menulis, apakah Sirah Nabawiyah Hashimi, apakah Sirah Nabawiyah ditulis oleh para pemikir Barat atau pemikir Indonesia atau yang lain-lain, itu bisa dijadikan sebagai referensi berkaitan dengan penulisan ibu bapak semua dalam menulis makalah sejarah pendidikan agama Islam. Berkaitan dengan sejarah pendidikan agama Islam akan selalu ada dalam sejarah dakwah Islam. Itu ya kira-kira Bapak Ibu semua, silakan nanti dicari, Anda Google, di searching di Google, Anda cari, tentu insya Allah ada banyak buku yang bisa menjadi pegangan. Saya mohon dalam membuat makalah, memohon tidak copy paste.
mohon tidak copy paste. Silakan Anda bikin sebaik mungkin, sepikiran Anda masih mending makalah yang jelek, tetapi kemudian itu hasil logika Anda sendiri. Ya, itu ya Bapak Ibu semua ya. Sekian saja dari saya mohon undur diri. Semoga Bapak Ibu semua sehat. Nanti silakan untuk kelompok bisa langsung di-share ke WA masing-masing. WA grup masing-masing, B23 dan B24. Sekian saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.